Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, speaker, peran. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, berbahagia karena saya sudah berada di ruangan pusaka dan ruangan dua adalah peninggalan praktisi ini, sakti lah. Dan saya sudah berada di wilayah Subang, Jawa Barat. Hoi warga Subang. Wah, Subang. Hoi, mudah-mudahan saya dan sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Secaprak keren nih, ada keris. Ini adalah ahli waris ini adalah mau memutus mata rantai tentang gaib. Jadi kalau kita berbicara gaib, kalau emang kita tidak paknya ya wis bahaya, mas jangan pernah berbicara jin ya. Dan ini adalah baju yang dipakai dulu korban selamat tsunami. Jadi ini orang satu-satunya selamat, ini bajunya dipakai. Itu bincang-bincang lah dengan seorang praktisi wanita dari daerah Subang, Jawa Barat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat istighfar, perbaiki sholat sahabat kita. Jangan pernah takut setan belek, setan engklek, kepret, bepat. Dengan sholat istighfar. Semakin kita sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Jadi begitu sahabat, ini adalah peninggalan nih. Jadi sendal ini, ini juga ada Mas Agam ini. Kita dari pemilik ini nih. Gimana Mas Agam ini ceritain Mas yang dulu pernah nangis ini gimana? Ya waktu dulu waktu Agam nengok ini kan saya lihat nih, kata ibu tuh kan, Gam tolong dicek, katanya di bilang di kamar. Ya udah saya cek dulu. Kok saya lihat kan, saya lihat barang semuanya. Saya kan lihat boneka ini lah kok menangis kan, menangis, tangannya berdarah, badannya berbalik. Ya, saya kan tutup lagi pulang karena takut, saya kan awam. Makanya saya pulang lagi, saya udah bilang ke ibu gini. Oh ya udah, katanya nanti ibu ke bawah. Gitu. Nah ini pernah masuk ke kamar ini gimana? Dulu katanya pernah kejadian apa? Oh ya waktu saat iseng, itu kan ada pekerja. Nah, kata ikut yuk ke bawah, katanya. Ya udah yuk kita nyoba, dan kita awam nih, pengen nyoba iseng katanya. Ya udah ayo, katanya berangkat. 1 jam ya, kuat nggak? Ya udah ayo. Saya kan awam orangnya, masuk aja ke sini. Nah, saya kan pengen tahu kalau ini benar-benar ada hodam, tolong timbulin. Kan gitu perkaranya awam, kan saya awam. Udahlah, yuk coba. Saya di sini, saya berdoa sebisa saya berdoa. Matilah lampu. Mati lampu. Begitu ada suara berisik, ada yang jalan kaki, saya ditarik. Udahlah, saya keluar lagi lari. Tutup aja kunci. Udah saya bilang tuh, udah nggak bener, udah pelan gitu. Nah ini ngerti nggak sampai ini semua ini ngerti nggak? Enggak Pak, kalau saya udah paham. Nah, saya tahunya aja paling keris seperti ini, nggak tahu kampar. Nah ini peninggalan siapa ya? Itu waktu nenek. Nenek yang praktis itu ya. Nenek. Sama ini sepatu. Ya sepatu dari nenek dulu.
Siapa nenek namanya? Mahindun. Nanti sambil saya bincang-bincang sama ibunya nanti kesini nggak apa-apa ya? Saya akan ngobrol-ngobrol dengan pemilik ininya sambil nanti divaksin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bincang-bincang dengan ibu. Sehat ya Bu? Sehat. Gimana? Sudah punya cucu berapa Bu? 4 Oh cucunya 4 ini. laki semua. Oh laki-laki semua cucunya? Iya. Anak punya berapa Bu? 3. Oh punya 3. Iya. Bu, saya mau nanya-nanya tentang yang kamar praktek itu apa kamar ritual terus banyak-banyak benda-benda pusaka itu gimana sih Bu awal sejarahnya gimana Bu? Warisan Mm-mm. dari kakek, Mm-mm. dari bapak, dari kakek, dari bapak, dari nenek, Mm-mm. dari ibu. Oh dari ibu. Iya. Dulu tahun berapa meninggal kakek dan nenek? Tahun berapa ya? Lupa Ada lagi. 10 tahun, 15 tahunan ada ya? Ada 15 tahunan. Oh ada 15 Ada tahunan. 15 tahunan. Ya. Nah dulu sempat dititipin itu atau gimana Bu? Diserahkan aja. Mm-mm. Cuman nggak dikasih doa doang, enggak. Oh enggak. Kasihkan aja gitu. Nih cina buat kamu, Mm-mm. buat kehidupan kamu gitu. Terus pernah ada mimpi-mimpi gitu? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Atau ada setiap malam Jumat atau ada hari tertentu itu dikasih apa? Enggak, cuman kopi doang. Soalnya saya ngelihat tadi bendanya sudah karat semua itu. Iya. Sudah sampai menempel gitu. Eh, Nah dulu ibu katanya pernah muntah darah ya? Pernah. Iya, pernah. Oh, sebelum sakit itu muntah darah. Muntah darah dulu. Dalam jangka berapa hari langsung ibu sakit itu Iya. dari muntah darah itu berapa hari? 3 hari. Oh 3 hari. 3 hari. Muntah darahnya malam, siang atau? Jam 2 malam. Oh jam 2 malam. Iya. Itu lagi tidur atau posisi lagi ngobrol? Lagi Gimana? ngobrol sama agam berdua. Oh lagi ngobrol Iya. terus tiba-tiba jatuh. Enggak jatuh enggak apa. Mm-mm. Langsung muntah darah aja. Banyak Bu. Banyak, berapa? 3 keras. 3 Oh kresek. 3 kresek. Iya. Nah setelah itu langsung pingsan enggak? Enggak. Besoknya juga enggak diperiksa enggak apa. Mm-mm. Dan nggak apa-apa gitu. Pas hari Seninnya boleh ke Jawa meminta obat dulu ke dokter. Mm-mm. Dari dokter, oh Bu katanya 300 sekarang 160 Mm-mm. gitu. Harus diinfus dulu. Udah diinfus, oh ini mah harus dibawa karpen kata anak saya yang tadi Agung itu. Ya udah gitu dibawa karpen, mau jalan dari dokter itu mau ke mobil Mm-mm. lemas badan itu, kata langsung ke Adven. Nah kata di Adven udah pecah pembuluh darah. Nah, katanya Bapak juga sempat ya darah muntah darah juga. Tempat muntah darah habis ibu dulu teh 12 hari di Adven, 4 hari pulang ke sini pas bapak kejadian. Nah, Ibu mau melanjutkan nggak tentang merawat benda-benda gaib kayak gini nih? Udah nggak mau. Udah nggak. Kenapa Bu? Nggak. Mau Nggak. masih berhubungan dengan gaib? Nggak mau. Nggak. Kenapa Bu nggak mau Bu? Udah saya juga ini begini ditambah udah nggak apa sekarang. Nggak. Mau sholat aja kan? Ya sholat aja Itu sekarang. nanti dibawa ke Cirebon nggak apa-apa Bu? Boleh. Semua juga boleh. Di sahabat itu nanti benda-bendanya ini ibu ini minta diputus rantai dengan yang hal-hal yang gaib seperti karena jin manusia setan belek. Jadi nanti saya bacain sholawat di sini biar netral dan Mas Akam juga tidur di sini nggak berani ya Mas ya. Nanti sama itu boneka juga Boleh. nanti, Ambil aja semua. jadi mau diangkut Angkut. Jadi itu. Nah ada pengalaman-pengalaman enggak Bu mimpi atau apa tentang spiritual nih Bu? Enggak. Nah dulu nenek sama kakek itu banyak yang datang ya Bu? Banyak. Oh banyak. Iya. Atau pernah mendengar ada suara apa di tempat-tempat pusaka itu Enggak. atau apa? Ada gamelan. Oh pernah ada gamelan. Iya. Itu lama Bu suara gamelannya? Lama. Oh lama. Lama. Ada orang nyanyinya.
nggak ada. Itu sebelum ada patung atau apa? Udah ada patung. Oh, sudah ada patung. Udah ada patung. Nah, katanya patung itu tadi nangis darah ya, sama keluar darah ya? Iya, bukan nangis darah, nangis. Mm-mm. Eh, Terus kukunya darahnya. Oh, keluar darahnya. Iya. Itu baju yang kemarin orang selamat di tsunami ya? Iya, Itu orangnya sekarang masih hidup atau udah masih meninggal? hidup. Oh, masih hidup. Masih hidup. Nah, kenapa tiba-tiba diserahkan bajunya ke ibu itu? Nggak tahu itu sayang mungkin. Saya sayang sama saya mungkin. Diserahkan bajunya gitu. Itu orangnya sekarang masih suka ke sini. Bukan dia ke sini, saya yang ke sana. Terus pernah diceritakan nggak itu kukunya keluar darah? Pernah. Iya. Terus kata dianya gimana? Kata dia, kalau bilang bagus, kalau kita bilang bagus gimana? Kan gini katanya gitu. Terus Eh, Kenapa itu saya kasih boneka tapi di baju itu dia tuh nangis. Oh itu nangis bahagia katanya gitu. terus yang keluar darah apa katanya? Ya keluar darah dari sini gitu-gitu. Kalau bilang bagus kan gini katanya gitu. Dia bilang. Oh, dianya bilang begitu. Iya. Tapi ngomongnya nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa sana gitu. Nah, jadi sahabat tadi saya akan itu bincang-bincang dengan ibu terkait dengan silsilah dan sejarah daripada pusaka-pusaka. Nah, emang ibu pernah nggak suatu sehari atau sejam masuk ke tempat ruangan pusaka-pusaka itu meditasi atau wirid atau apa? Pernah? Enggak. Oh, ditinggal begitu saja? Iya. Waduh, ditinggal. Pantesan setan banyak yang ngejar. Atau dibaca-bacain mantra atau apa? Enggak pernah. Oh, enggak. Enggak. Jadi wis dipur baik itu. Oh, itu aja. Kandangin. Kandang. Jadi terima kasih Bu bincang-bincangnya. Saya mau sama Mas Agam mau masuk ke sana ya. Iya, silakan. Saya sama. Jadi ditinggal purba aja. Cuman dikasih kopi ya Mas. Kopi cuma rokok. Oh, rokok. Emang suka ngerokok gitu? Setahu saya berhubungan dengan rokok dengan kopi. Oh, setahu. Iya. Nanti saya ambil di sana, Pak. Iya. Ambil aja Pak Ustaz. Samurai ya, Mas. Samurai KW ini. Iya. Kalau sepatu-sepatu ini enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya ada yang berhubungan dengan sini ya. Ini sampai karatan semua, sahabat. Sampai karat. Waduh. Saking nggak diurus. Tapi ini juga karatan. Nah, dulu selain itu ada pengalaman apa lagi, Mas? Tentang benda-benda ini, Mas? Pernah waktu saya mau tidur, ada yang aja apa tuh yang suara gak jelas gitu. Kayak yang berisik aja. Sampai saya nggak bisa tidur dan sampai sekarang trauma masih tidur di sini. Kenapa? Itu trauma tapi ada dengar lagi gitu Pak Ustaz. Tak trauma gimana? Ya maksudnya kan sempat mau tidur nih. Mau tidur ada yang berisik aja yang nggak jelas suaranya. Terus Akhirnya saya tidurnya di rumah ibu, di orang tua di atas. akhirnya nggak di sini Di lagi. sini lagi sampai sekarang di sini. Nah, pernah ada suara gamelan berarti ya? Iya, Karena gamelan. ada ini. Ada ini. Jadi sahabat, ini adalah benda-benda ini nanti saya akan dibawa ke Cirebon ya Mas ya? Cirebon. Ya kan saya bawa ke Cirebon, jarang-jarang bersih, aman, sholawat tuh sing akeh lah. Ini apa nih cincin-cincin? Ya batu-batu semua. Ini air-air apa nih? Air laut dari Bidara Payung, Oh, udah payung ke mana? Cilacap. Oh, Cilacap. Ini sampai nggak bisa dibuka nih golok ya. Jadi Mas, tentang gaib itu gimana Mas? Cerita tentang gaib emang Kerasa ya? tapi nggak kelihatan Pak Ustaz. Kelihatan yang mana? Yang kerasa, mendengar tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan yang mana? Ya maksudnya kan saya kan awam nggak tahu gitu Pak Ustaz. Ada pelajaran apa?
apa pernah yang sampai sekarang masih ingat aja apa tuh tentang gaib? Ya itu suara yang mau tidur. Suaranya nggak jelas, kayak yang berantakan apalah gitu kan, suaranya nggak jelas ya. Kan pulang lagi nggak jadi tidur, sampai sekarang belum saya tidur di rumah ini. Oh belum berani. Belum pernah. Terus nanti kalau sekarang saya bersihin mau tidur. Insya Allah saya tidur. Jadi ini saya bikin boneka ini, bonekanya bawanya gimana nih? Oh yang keluar yang darah ini ya? Iya. Bonekanya di bawah mobil. Oh ada itunya. Ini ada. Namanya siapa ini? Widi. Eh? Kalau nggak salah Widi namanya. Oh namanya Widi. Widi. Saya buka bajunya. Wah, Neng Widi. Widi. Oh berarti Neng Widi. Neng Widi. Apa ya? Saya sama Neng Widi. Neng Widi. Anak-anak baik. Jadi kita sholawatin lagi Mas ya, jadi ya. Apa lagi saya baca dulu. Ini semua tasbih ini buat sholat aja. Iya. Jadi ini sahabat, ini adalah ruangan pakai nanti saya akan angkut semua, angkut Cirebon, angkut di sini biar bersih, biar Mas Abi juga bisa tidur nyenyak, tadi geret-geret mana, mana setan belek. Jadi itu sahabat, ini adalah ketika kita berbicara tentang ilmu turunan atau ilmu warisan dulu dari nenek moyang kita, dan ketika ditinggalin pusaka-pusaka ini, kalau kita tidak benar-benar tahu tentang hal-hal gaib, waduh, bisa ngantem. Kalau kitanya kuat, anak kita. Kalau anak kitanya nggak kuat, cucu kita. Jadi terus jin itu akan turun-temurun, terus akan ngejar siapa yang bertanggung jawab begitu. Jadi ini saya akan malam ini saya putus mata rantainya, clearin dan biar steril, dan mudah-mudahan ibunya sehat, dan ibunya sehat, dan keluarganya sehat, dan semuanya lancar kembali. Jadi itu sahabat, saya sudah berada di kediaman seorang praktisi dan juga nenek moyangnya juga praktisi, dan minta saya datang ke sini untuk ngambilin semua benda-benda yang berhubungan dengan gaib. Jadi sekali lagi, ketika kita mengimani cukup adanya gaib saja. Tapi kalau kita tidak mengerti gaib, jangan coba-coba dan sekali-kali bermain dengan gaib, bermain dengan jin, apalagi dengan setan belek. Sholawat istighfar dan selalu perbaiki sholat. Terus nggak usah aneh-aneh, Ketika sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Kita sholat Nabi bareng ya, biar ini enak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Sholat istighfar ya, perbaiki sholat sahabat. Sekali lagi ketika sholat kita baik, insya Allah hidup kita akan lebih baik. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua kelak yaumul qiyamah, yaumul mahsyar mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.